Aduh, kita mulai lagi Pak ya. Oh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali melaksanakan podcast atau diskusi itu dialog dengan narasumbernya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tengku Rafli, mahasiswa UIN Bukit Tinggi. Dan sekarang alhamdulillah telah datang narasumber kita dari jurnalis. Mungkin pada Bapak bisa memperkenalkan dirinya dulu. Ya, Santai aja Pak. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Tengku yang pembawa acara telah memberikan kesempatan untuk mengisi acara ini. Saya sendiri nama Hamriyadi. Kalau untuk jurnalistik, alhamdulillah lumayan cukup lama. Memulai karir jurnalistik itu mungkin dapat dikatakan sejak tahun 98 setelah tamat SMA. Itu masih era reformasi Pak? Iya, pas reformasi awal ini. Iya. Pas tamat SMA, jadi berkenal sama seorang kuliahnya di IAIN Mambonjol di Padang. Jadi dia profesinya jurnalistik di Harian Semangat waktu itu. Kebetulan saya sama tidur sama dia di Masjid Al-Nawarah di Kota Padang. Jadi pas malam sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun. Jadi terbangun dengan mesin tik. Nah, jadi pas terbangun tanya, buat apa bang? Ini bikin berita untuk besok. Mau wartawan? Iya. Lalu kalau tamat SMA bisa nggak jadi wartawan? Oh bisa kalau minat. Nah akhirnya dengan bergulir waktu diperkenalkan sama salah satu redaksi waktu itu namanya Lentera, tabloid Lentera. Nah, dikenalkan dengan Pimpret Lentera. Lentera Bapak Ampera Salim. Siapa Ampera Salim itu saat ini sebagai kepala dinas di Kominfo Padang Panjang. Nah, lalu sama Pak Ampera minat jadi wartawan, insya Allah dicoba Pak. Pas hari pertama liputan, disuruh liputan waktu itu MTQ tingkat 48 di Solo nggak salah. Nah itulah mulai karir wartawan. Lalu pindah-pindah media, terakhir di kantor berita Antara. Lepas kantor berita Antara, hari ini gabung sama teman-teman yang sebelum Antara itu Pos Metro. Iya. Nah, Pos Metro berhenti, Pos Metro masuk Antara. Setelah masuk Antara berhenti. Lalu kawan-kawan Pos Metro ada bikin media web portal. Diajaknya gabung untuk ngisi untuk Bukit Tinggi. Sehingga sampai gini. Jadi wartawan itu. Sama. Ya. Berarti lumayan panjang ya Pak perjalanannya. Iya. Jadi ya mungkin dibandingkan mungkin ya satu-satunya wartawan pas tamat SMA mau jadi wartawan langsung wartawan mungkin Bapak saya ya. Iya. Ya. Kabarnya Bapak kan pernah itu mau nempuh kuliah dulu. Iya, kuliah. Nah, Ya. gimana ceritanya Pak? Boleh sedikit Pak? Nah, jadi waktu wartawan di tabloid Lentera, saya kan ambil kuliah hukum. Hukum di Universitas Taman Siswa. Jadi karena kerja wartawan, kuliah, akhirnya pindah di Harian Sumber Mandiri. Pernah Sumber Mandiri juga. Setelah di Lentera masuk Harian Sumber Mandiri. Sumber Mandiri waktu itu penempatan di Kota Padang Panjang. Di Kota Padang Panjang karena sibuk jurnalistik, akhirnya kuliahnya tertunda. Akhirnya Iya. ajukan cuti. Setelah ajukan cuti, fokus kuliah. Tapi karena kita udah biasa lapangan. Jadi nggak lama setelah itu kembali ke jurnalistik, dipindahin lagi. Akhirnya kuliahnya nggak ada tamat, nggak tamat. Kadang udah merasakan dunia lapangan beda dengan bangku perkuliahan ya Pak ya. Iya. Tantangannya. Ya. Iya.
Jadi alhamdulillah sejak lalu setelah peristiwa itu pindah kuliah berhenti kuliah, karir jurnalistik jalan, lalu eh, bergulirnya waktu pindah lagi ke Pos Metro, harian Pos Metro Padang. Jatuh dia, Pak. Ya. Tunggu, Pak. Mana asbak lagi ya? Jatuh, Dia pakai sampar seharusnya, Pak. Ada itu, duduk ada Ilan. Ya, Kalau ada kawan baru datang, baru itu kan. oke, Bang. Banyak ujiannya hari ini ya, Bang. Ujian apa? Oh, ujian hidup. Biasa itu. Ada aja ujiannya, Bang. Inilah. Bisa dipotong. Nah, thank you ya. Iya, Pak. Santai itu, Pak. Oke. Oke, Pak. Lanjut, Lanjut, Pak. thank you. Jadi pindah ke Pos Metro waktu itu setelah pindah Pos Metro. Di Pos Metro 2 tahun di Padang Liputan. Ya. Lalu dipindah lagi ke Bukit Tinggi tahun 2007 Bukit Tinggi. Nah, 2007 di Bukit Tinggi menjalankan karir jurnalistik di Bukit Tinggi selama kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun di Bukit Tinggi di Pos Metro, lalu ditarik oleh kantor berita Antara untuk mengisi untuk Bukit Tinggi, daerah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Nah, disitulah awalnya bergabung dengan Antara. Nah, pas digabung Antara, kebetulan Antara waktu itu ngajak untuk bisa gabung di pusat katanya kan, di Pisat katanya. Jadi untuk bisa masuk di Pisat minimal itu S1. Nah, disitulah disuruh kuliah. Akhirnya ambil kuliah di Bukit Tinggi. Ambil kuliah di Bukit Tinggi di Tisipol 2013. Setelah itu kena kuliah di Stifol 2013, dah masuk 3 tahun, mau semester berapa itu? Semester 4 masalahnya. Iya. Lalu kebetulan ada kawan ngajak juga gabung di dunia konstruksi kontraktor. Akhirnya coba juga dunia kontraktor, buat perusahaan gitu kan. Setelah buat perusahaan akhirnya aktif di kontraktor, mengundurkan diri di dunia jurnalistik untuk kantor berita Antara untuk Bukit Tinggi, fokus di kontraktor. Nah, dengan fokus di kontraktor sehingga dia linear dengan pekerjaan, ambil kuliah teknik sipil di Muhammadiyah. Jadi 2 waktu itu berjalan kuliah di Tisipol jurusan administrasi negara, kuliah di teknik sipil jurusan teknik gitu kan, teknik sipil. Alhamdulillah dua-duanya tamat. Akhirnya tamat kuliah di Bukit Tinggi, dua-duanya di kampus yang berbeda. Kampus berbeda Iya. dengan waktu yang bersamaan. Dengan waktu yang bersamaan. Bedanya 1 tahun. Wisudanya 1 tahun bedanya. Wisuda di Tisipol misalnya di tahun 2019 2000 berapa itu lupa ya. Setelahnya 2019 wisuda di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, teknik sipil. Berarti sebelumnya mengambil SH. Ya, sahab. SH cuma sampai semester 5. Iya. Habis itu fokus ke jurnalistik. Iya. Setelah itu berkembang terus masuk ke dunia kontraktor. Iya, di hukum tuh nggak sampai semester 5. Nggak sampai. Nggak salah. Tapi lupa. Udah lama. Ya. Jadi apa motivasi Bapak dalam ngambil, kayak kan udah pernah kuliah nih, udah pernah gagal. Iya. Kenapa kuliah lagi? Padahal kan jangka waktu panjang tuh dari 1998 Iya. ke 2013 panjang. Iya. Kayak orang kan udah mencoba dunia pekerjaan tuh males kuliah lagi. Iya. Jadi yang waktu pertama kuliah disuruh kuliah itu kan kita mau gabung di Antara. Antara iya. itu rencana dari Kabiro Antara waktu itu saya mau dijadikan wartawan Pisat. Pisat itu organik maksudnya. Organik itu BUMN. Jadi harus karena kuliah saya nggak tamat, disuruh ngambil kuliah untuk S1. Makanya ambil kuliah di
di Sisipol jurusan Administrasi Negara. Karena di kuliah di jurusan Administrasi Negara, dengan bergulirnya waktu berkenal dengan kontraktor, kawan-kawan kontraktor diajak jadi kontraktor, akhirnya berhenti di antara karena fokus di kontraktor berhenti. Nah, pas berhenti di antara kuliah di Sisipol kan tak jalan, nanggung kan, Iya, iya. berhenti kuliah. Akhirnya kuliah di Sisipol jalan, kuliah di teknik sipil, sesuaikan dengan profesi baru sebagai kontraktor gitu kan. Nah, makanya kuliah di teknik sipil. Nah, jadi fokus di 2 kuliah, fokus juga di kerja kontraktor. Nah, jadi wartawan, berhenti sebentar gitu. Nah, setelah bergulir waktu lagi, karena kita hobi kalau kita jurnalistik itu kan, ketika kita dah berkarir di jurnalistik, udah biasa menulis. Ketika kita nggak menulis itu ada yang kurang, Iya, sehingga kembali lagi ke Jurnalistik. jurnalistik. Itu. Nah, yang kawan kebetulan punya sesama berhenti di Pos Metro, dia bikin media namanya Flora, makanya diajak gabunglah Flora. Kalau nggak ada nulis, saya nggak tahun lagi bang, nggak apa, nulis saja di Flora. Makanya gabung di Flora sampai saat ini kawan Pos Metro punya. Gitu. Berarti kalau kayak Flora atau Metro atau Antara itu seperti perusahaan, Pak ya? Ya perusahaan pers. Iya, ada legalitas hukumnya. Iya, iya. Iya, iya. Perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Iya. Nah, itu sudah merupakan keseharusan karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Minimal badan hukumnya tuh PT, nggak boleh CP. Nah, itu, thank you. Baik, Pak. Berarti lumayan panjang juga perjalanan Bapak untuk itu ya. Kayak apa namanya? Bola-balik gitu ya. Iya, bola-balik. Bola-balik. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan, di dunia jurnalistik kan sudah berkecimpung di sana. Iya. Jadi ya pas di kontraktor tadi, apakah sekarang masih atau udah nggak sama sekali, Pak? Sebenarnya kalau di dunia kontraktor dapat dikatakan masih. Masih, Pak. Masih, iya. Ya. Cuma saat ini semuanya kan dalam keadaan ekonomi, semuanya kan dalam keadaan sulit, Tidak jadi stabil, tidak stabil. Jadi pas 2000 berapa ya? 2019 COVID-19 ya. Iya. Nah, di situasi 2019 saat terjadinya COVID-19 itu semua kegiatan fisik pemerintahan dimanapun ya, termasuk di Bukit Tinggi Sumatera Barat itu minim kegiatan pembangunan fisik karena anggaran lebih mengarah kepada penanganan COVID. Iya. Nah, di situ akhirnya kegiatan fisik tidak begitu banyak jalan, sehingga sampai saat ini kegiatan untuk kontraktor itu saya pribadi tidak begitu dominan kayak dulu gitu. Kalau dulu itu kan kegiatan banyak, kegiatan pemerintah pembangunan banyak. Karena anggaran terbatas, karena penanganan COVID waktu itu pemerintahan kan akhirnya kegiatan sedikit. Ya akhirnya kegiatan fisik yang saya ambil di pemerintahan tidak begitu gitu. Sampai saat ini tidak begitu juga. Nggak sedikit menipis lah dalam proses kegiatan fisik di kegiatan saya ini gitu, kontraktor ini gitu. Iya, Pak. Berarti kalau jurnalistik nih semua bisa, Pak. Jadi jurnalistik atau ada standarisasinya? Oh, indah. Jurnalistik itu kalau untuk kegiatan jurnalistik ya itu kalau kita jurnalistik kita bisa semuanya, enggak juga. Itu kebetulan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk jurnalistik ini sekarang ini sebuah profesi mungkin dapat dikategorikan diminati hampir semua orang. Dan tidak tergantung dari pendidikan seseorang. Iya. Ketika orang itu hobinya menulis, minat jurnalistik, itu tamatan apa saja boleh jurnalistik.
tidak harus tamatan S1. S1 jurnalistik itu, S1 jurnalistik. Tidak harus tamatan itu, tamatan hukum boleh, teknik sipil boleh, eh, tamatan apa SHG, sarjana agama, bisa jurnalistik. Tapi jurnalistik masuk dunia kerja lain itu tergantung lagi orangnya. Nah, misalnya seperti saya tadi, ketika dari jurnalistik bisa jadi kontraktor, itu tergantung hobi kemampuan personal orang dalam menjalankan profesi barunya. Iya. Nah, kalau jurnalistik semua orang sih bisa juga jadi jurnalistik, itu tergantung dari minat dia menulis gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Oh iya Pak, sambil minum aja Pak. Iya, Santai ya Pak. iya, Kan tadi kan Bapak bilang kalau jurnalistik pas masuk di antara itu kan wartawan organik. iya, mau di luar organik, makanya harus kuliah. Apa beda itu Pak, organik dengan wartawan abal-abalan? Atau adakah bedanya wartawan organik dengan wartawan lainnya? Atau ada beberapa jenis gitu? Nah, maksudnya kalau di antara tuh organik itu wartawannya sudah karyawan, BUMN. BUMN. Artinya pegawai BUMN. Kalau kalau di antara itu ada, kalau salah, setahu saya ada 2 organik dan wartawan kontributor aja gitu. Kalau organik itu mereka sudah menjadi karyawan BUMN. Antara itu kan BUMN, LKBN, Lembaga Kantor Berita Antara BUMN itu. Nah, jadi mereka yang ingin organik harus minimal S1 waktu itu. Setelah itu harus mengikuti pendidikan di Jakarta gitu. Iya iya. Nah, setelah lolos pendidikan, tapi saya kurang tahu ya di daerah mana Jakartanya. Pokoknya harus pendidikan dulu di Jakarta. Setelah lolos baru dia gabung di antara jadi organik. Nah, seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Sama kayak ada abang saya Pak. Ya, Beliau kan lulusan S1 sarjana hukum. ya, Cuman untuk jadi pengacara ada pendidikan khusus. ya. Seperti kayak pendidikan pengacara selama 4 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Ya, 1 tahunan ya pengacara advokat ya. Advokat ya Pak. Ya. Berarti sama seperti itu Pak. Untuk Kayak untuk jurnalistik ada pendidikan khususnya itu. Oh, enggak, Tidak iya. cukup dengan S1 di kuliah aja gitu. sebenarnya untuk jurnalistik itu ketika kita tamat kuliah S1 itu bisa jurnalistik. Tidak ada kayak avokat itu. Avokat kan harus ada tambahan pendidikan selama 1 tahun atau 2 tahun lah gitu ya. Katakanlah 1 tahun. Tapi jurnalistik tidak. Pas tamat kuliah, seperti yang bilang tadi, saya tamat SMA bisa jurnalistik. Yang penting kita paham dengan jurnalistik itu. Paham tentang bagaimana jurnalistik, apa itu jurnalistik yang harus kita jalankan profesi. Tentu kita harus paham juga tentang kode etik dari jurnalistik. Nah, bagaimana jurnalistik itu dalam pembuatan berita, kita harus paham juga kisi-kisi dalam pembuatan berita. Nah, ketika seseorang, walaupun dia tamat S1, dia berprofesi jurnalistik, tapi tidak paham dalam bekerja jurnalistik, itu tentu sulit gitu. Nggak harus kuliah jurnalistik gitu. Tergantung kita tamat S1, minat jurnalistik, kita pahami jurnalistik. Nah, insya Allah bisa gitu. Tapi di lapangan Pak kan banyak itu yang dari berbagai latar belakang pendidikannya. Ya, Ada yang tamat SD, ada Ya. SMP, ada SMA, ada yang kuliah, ya, ada juga yang nggak sekolah. ya. Itu bagaimana tuh Pak? Kalau mereka hobi jurnalistik, sepanjang dia mengikuti koridor tentang jurnalistik itu bisa. Sah-sah aja Sah-sah Pak. saja, ya kan? Cuma di media yang akan tempat dia menulis, bisa jadi dia dibuat persyaratannya tamat minimal pendidikan S1 atau SMA, kan tergantung dari medianya. Walaupun dia mampu menulis, mampu sebagai jurnalistik menjalankan tugas jurnalistik, tapi ketika medianya harus klasifikasi pendidikan ini, tentu dia tidak jebol gitu, tidak bisa diterima. Iya. Walaupun dia pintar, mampu menulis. Iya. Makanya
kuliah itu, pendidikan itu penting juga. Meski kita orang jurnalistik, mampu jurnalistik, tapi pendidikan tidak tinggi, tidak sesuai dengan standar ketika kita bergabung di sebuah perusahaan pers. Tentu akan menjadi sulit dia untuk bisa bergabung di perusahaan pers yang ada standar minimalnya S1 gitu. Padahal dia orang pintar jurnalistik misalnya kan, tapi kan sulit untuk dia bisa bergabung di situ. Iya. Jadi kan kalau kayak wartawan organik dari BUMN otomatis kan digaji Pak dari Iya, negara. digaji ya BUMN, Cuman kalau yang BDN. wartawan yang di itu Pak, yang bebas itu, Iya. bagaimana Pak? Kan kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itu, pers itu kan perusahaan pers itu kan perusahaan yang didirikan oleh orang-orang yang berprofesi di bidang pers. Nah, ketika dia berperusahaan tentu dia memiliki modal yang cukup, yang mampu untuk menggaji wartawannya. Nah, kalau media-media itu ketika dia mendirikan perusahaan pers, mereka akan merekrut wartawan untuk penempatan di daerah yang dianggap bisa untuk ditempatkan wartawannya seperti itu. Katakanlah di Padang, di Bukit, di Padiaman, di Solo. Nah, itu tergantung dari perusahaan persnya. Nah, ketika perusahaan persnya mampu untuk merekrut wartawan, nah wartawan itu akan bekerja di perusahaan pers itu dan digaji perusahaan persnya. Itu digaji. Tapi ada juga media yang tidak mampu menggaji wartawannya. Itu kan kita nggak tahu juga. Kalau kita campurin pula urusan media yang tidak mampu gaji wartawannya, kita pun nggak tahu juga ada nggak perusahaan yang tidak gaji wartawannya. Dan seandainya ada, kenapa sih wartawan mau juga bergabung di sana? Makanya kalau ingin jadi wartawan itu, kalau kita bisa jadi wartawan dan memiliki profesi yang dapat menghasilkan, Yang menunjang, Pak. yang menunjang, yang bisa mendapat penghasilan bagi kita, jadilah wartawan yang berkualitas, bergabunglah di media yang besar yang bisa menggaji kita gitu. Oh gitu Pak. Kayak gitu. Tapi kalau kita nggak berkualitas bergabung dengan media besar, media yang mampu menggaji kita berkualitas, nggak mungkin lah dia mau nerima. Makanya siapapun orangnya, tamatan apa dia, kalau dia ingin jadi wartawan, memiliki skill jurnalistik, dan bisa bergabung di perusahaan-perusahaan besar, katakanlah ada Kompas, Tempo, dan macam. Kalau untuk di Sumatera Barat itu kan ada Singgalang, Padang Express, Haluan, Pos Metro, LKBN Antara Sumbar gitu, Klik Positif, banyak lagi media-media besar itu digaji wartawannya. Iya. Nah, untuk mendapatkan media seperti itu tentu kita harus memiliki kualitas jurnalistik. Iya. Nah, gitu. Kualitas jurnalistik itu harus diutamakan. Jadi kan banyak nih Pak media-media yang bertebaran di luar sana gitu. Ya. Bagaimana cara membedakan media ini berkualitas atau tidak, fakta atau bisa tidak memiliki integritas itu sebagai wartawan? Nah, kalau sebenarnya kita kan kalau untuk bicara media ya, sebenarnya terkadang ada seseorang itu berada di media, katakanlah media tidak begitu, tapi dia mampu menulis, itu kan. Kalau kita kaji tentang media, ada media yang berkualitas, media yang berkualitas itu. Yeah. Sebenarnya kalau untuk jurnalistik ini ya, itu memang diharapkan wartawannya berkualitas. Karena kenapa? Wartawan itu adalah bagian dari profesi yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Oh iya. Nah, dapat mencerdaskan gitu. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan demokrasi gitu ya kan? Wartawan itu merupakan sebuah profesi di mana profesi ini kalau salah satu dari pilar keempat demokrasi di Indonesia.
Setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu wartawan. Nah, peran wartawan itu kalau di Indonesia demokrasi katakanlah di negara demokrasi Indonesia itu wartawan ini memiliki peran sebagai kontrol gitu. Kontrol sosial. Iya. Nah, kontrol sosial artinya kita diberi wewenang dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan yang dibuat eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Nah, dengan kita wartawan sebagai alat kontrol sosial dalam kebijakan, sehingga fungsi wartawan itu dapat mencegah semacam kekuasaan yang diktator, Pak. ya intinya semacam ini. Lupa saya. Iya. Sehingga ini dalam negara demokrasi itu peran pers dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Gitu. Oh gitu, Pak. Jadi dengan kita pers melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Atau kebijakan, Pak. Kebijakan dengan ada wartawan bisa menjadi alat kontrol situ sehingga tidak terjadilah penyalahgunaan kebijakan oleh pemangku kepentingan gitu. Itu fungsi pers gitu ya. Iya. Jadi media pers dengan media sosial tuh jauh beda ya, Pak? Jauh beda ya. Media pers dengan media sosial jauh beda. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Kalau sekarang kan udah zaman teknologi. Iya. Jadi kalau di media pers kan di Google banyak itu. Iya. Kalau dulu bagaimana, Pak? Di koran atau sudah masuk ke atau secanggih ini? Ya. Waktu zaman saya pertama jadi wartawan sebelum teknologi berkembang, itu wartawan itu medianya koran, media cetak. Ya. Ada media harian, ada mingguan, ada bulanan cetak. Iya. Dan bahkan sebelum ada jaringan internet, dulu kan kawan wartawan, katakanlah saya dulu ngirim berita itu setelah diketik pakai mesin tik, kita pakai fax email ke redaksi, di fax. Nah setelah maju lahirlah internet, mulailah internet ada di kota kita. Jadi kan kawan wartawan bikin berita langsung melalui jejaring internet, langsung masuk ngirim ke email redaksi. Nah, sekarang setelah majunya teknologi, jurnalistik itu makin berkembang. Kawan-kawan dalam buat berita cukup mengirim melalui WA. Setelah WA ditayangkan oleh redaksi. Lalu berkembang lagi. Lahirlah media online. Nah, lahirnya media online akhirnya mengalahkan persaingan media cetak. Orang lebih cenderung online. Kalau online itu kan langsung. Setelah ada kegiatan acara hari ini, dibikin wartawannya, dikirim ke redaksi, langsung tayang. Kalau koran kan besoknya baru bisa tayang. Jadi kemajuan teknologi ini merubah pangsa pasar pembaca lebih banyak ke online. Ya. Jadi koran nggak laku lagi, Pak ya? Dikatakan nggak laku, masih juga. Tapi mungkin kurang. Kalau kita nggak laku nggak mungkin juga ya. Kalau nggak laku tentu orang nggak tutup medianya. Laku masih, cuma kurang mungkin. Cuman peminatnya beda, Pak. Mungkin bisa jadi. Zaman ya, kena perubahan zaman ya. Minum, Pak. Iya. Santai aja, Pak. Ya. Jadi ini kawan-kawan mahasiswa, Pak. Iya. Nah, peran mahasiswa, Pak. Apakah mahasiswa ini boleh jadi wartawan sedang kuliah? Atau tidak boleh gitu? Karena kan wartawan ini kan banyak terjaring dalam berbagai aspek atau komponen, baik dalam politik maupun dalam pidana dan sebagainya itu, Pak. Ya.
Nah, bagaimana mahasiswa mengambil peran di situ, Pak? Ya, sebenarnya sih kalau kawan-kawan mahasiswa ingin jadi wartawan itu boleh sepanjang bisa nak jadi wartawan itu. Seperti yang saya bilang tadi, Oh iya. saya aja tuh sama SMA aja saya jadi wartawan, saya masih kuliah yang jadi wartawan. Berarti nggak ada larangan, Pak? Nggak ada larangan, boleh. Iya, iya. Jadi pertanyaannya, ada nggak media yang mau nampung kita? Setelah itu pertanyaannya, mampu nggak kita jadi wartawan? Untuk menjadi wartawan mampu kita, tentu kita harus belajar tentang jurnalistik. Iya, iya. Nah itu, media ada, kita mau, Iya. kita mampu, jurnalistik itu boleh sah-sah saja gitu kan. Nggak ada halangan, Berarti nggak ada larangan, Pak, ya? nggak ada halang untuk wartawan. Cuman kalau pekerjaan wartawan ini kan fleksibel, Pak. Ya, Fleksibel. Jadi kayak waktu kuliah, waktu senggang wartawan. ya, Kan seperti itu, Pak. ya. Cuman yang pernah waktu itu, Pak, kejadian, Pak, kan. Saya waktu makan di sebuah kantin. Ya. Jadi kebetulan pulang liputan. Pakai itu ID card wartawan. Iya. Ketemu sama dosen. Ya. Setelah itu, Pak, dia jadi berubah, Pak. Berubah kayak ngomong itu transparansi nggak ada lagi. Itu kenapa itu, Pak? Mungkin kalau itu ya, mungkin tergantung dari sudut pandang seseorang menilai wartawannya, iya, sudut iya. pandang di dosennya. Sebenarnya wartawannya nggak perlu ditakutin. Iya. Ya, apa yang harus takutin wartawan ketika seorang dosen tahu mahasiswanya wartawan, nggak perlu ditakutin, itu kan? Iya. Baguslah dengan adanya mahasiswanya wartawan, tentu kegiatan kampus itu bisa diekspos. Iya, iya, betul, Ya, Pak. waktu saya dulu di Fakultas Hukum Muhammadiyah, Fakultas Hukum Taman Siswa Padang, saya wartawan kegiatan kampus, saya yang liput gitu. Ya, enggak ada masalah, dosen pun enggak ada masalah, kan enggak takut nih kan. Ya. Jadi mengangkat nama baik kampus. Nama Pak, ya? baik lebih bagus Lebih itu bagus, kan. Pak, ya? Iya. Iya. Tergantung media mau enggak, media ini mau tahu gitu. Iya. Kayak gitu. Tengku minat jadi wartawan. Iya. Nah, kuasai jurnalistik, paham itu 5W1H. Jadi yang ditakut ini nih, minat jadi wartawan, nggak ngerti 5W1H. Terkadang buat berita 5W1H nggak ada. Terus gimana itu disebut wartawan? Wartawan tuh harus buat berita tuh harus ada standarnya. Iya. 5W1H tuh harus mutlak ada gitu. Kalau untuk jurnalistik. Kemarin itu ada kawan-kawan ngirim rilis Iya. ke saya. Dia bikin rilis tapi 5W-nya 1H nggak ada. Di mana harinya, kapan acaranya, terus siapa yang ngomong, itu nggak ada. Ini bukan jurnalistik nih, ini informasi WA nih. Saya gitu. bilang seperti itu. Iya, iya. Wartawan itu harus ada standar 5W1H-nya gitu. Iya. Dulu kami juga gitu, Pak, belajar berita kan. Iya. Waktu belajar bahasa Indonesia. Iya. 5W1H. Cuman karena sering terbentur kepala mungkin, Pak. Udah lupa kan. 5W1H itu kan diambil dari bahasa Inggris tuh. Iya. Ya. Semuanya mungkin orang tahu, anak-anak sekolah, Iya. SMP, SMA tahu. W itu kan what, What? terus Why? why, when, When? who, Where? where, Iya, who? how, How? hanya Bagaimana? how, bagaimana, how. Iya. 5W1H kan, Iya. itu standarnya. Nah, kalau tidak ada 5W1H, itu dapat dikategorikan itu bukan Jurnalistik. itu bukan jurnalistik. Iya. Itu informasi WA sih, kalau saya pribadi, secara pribadi nilai itu informasi WA. Iya, iya. Gitu. Nah, gini, Pak, apa bedanya wartawan dengan jurnalis dengan jurnalistik? Kayak ada beda atau sama, Pak? Gitu. Kalau itu mungkin bahasanya, rasanya sama. Bahasa ya. Ya, jurnalis, wartawan, jurnalistik. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kan, Jadi kan di kegiatan jurnalistik kan ada menulis, ada yang mengumpulkan data di lapangan, ya, ada yang merilis, ya, ada yang mengupload atau mengkoreksi, ya, ya tim redaksi. ya, ya, Karena kan kalau berita yang disebar ke masyarakat itu kan jadi konsumsi publik. ya, Otomatis ada pertanggungjawaban nanti, Pak. ya, Kalau seandainya ada data yang salah. ya. Makanya kalau wartawan itu, kalau kita wartawan, kita ketika mendapat sebuah data,
kita jangan percaya kepada satu sumber. Oh, Kita gitu. harus mencari 2 atau 3 sumber gitu. Nah, satu sumber bukan itu adalah sumber. Hmm. Kalau di jurnalistik ya satu sumber itu bukan adalah sumber. Wartawan itu sumbernya harus minimal 2 atau 3 gitu. Nah, kalau kita wartawan, kita dapat sebuah informasi berita yang dikirim oleh pihak manapun, katakanlah rilis. Kalau wartawan itu harus menggali dari informasi tersebut, gitu kan, menggali dan memastikan bahwasanya informasi itu valid. Kalau istilah ininya kami dulu ya di Pos Metro ya, harus A1 infonya. A1 itu apa, Pak? Pasti informasinya. Pasti valid, Iya, Pak. valid, ya. Dipastikan kebenarannya. Dipastikan kebenarannya. Oh iya. Nah, setelah itu baru kita bikin berita. Nah, kayak gitu. Wartawan itu kita kalau profesi jurnalistik itu kita wartawan itu ya harus mampu mencari data. Setelah kita cari data, kita olah data. Setelah kita olah data menjadi sebuah berita, baru kita kirim ke redaksi. Tapi kalau kita ingin jadi wartawan, tapi tidak mampu mencari data seorang yang kita ambil, kita olah, itu bukan wartawan, itu adalah copy paste orang. Wartawan itu kita harus mampu mencari data. Iya. Setelah data kita cari, kita olah data menjadi sebuah berita, kita lengkapkan unsur-unsur 5W1H, baru kita kirim ke redaksi. Yang kasihan dia ingin jadi wartawan tapi nggak pernah bikin berita. Nah, beritanya cuma ambil dari kawan-kawan. Nah, ini kasihan. Wartawan itu kita harus turun ke lapangan, cek data, kita pastikan itu datanya benar. Nah, setelah itu kita cari narasumber. Satu narasumber itu belum dianggap narasumber. Harus kita cari narasumber baru membenarkan data ini gitu. Taulah perbuatan itu. Berarti kalau dalam dunia perkuliahan ada referensi, Pak ya? Ya. Ada referensi penguat, ada referensi utama gitu. Ya, bisa jadi. Iya. Misalnya katakanlah Tengku dapat sebuah informasi terjadinya demo di kampus misalnya. Nah, demo di kampus, tapi Tengku nggak datang ke kampus, yang mengasih tahu si kawan, bikin aja terjadi demo di kampus, demo masalah ini. Ternyata nggak demo, itu bisa jadi kawan-kawan ngerjain Tengku. Bisa jadi kawan-kawan itu hanya sekedar konsultasi ke dosen 10 atau 20 orang. Ya nggak demo kan, demo. Ya kan? Kalau memang pasti itu demo, Tengku harus cek kebenarannya di kampus, apakah demo, apa masalahnya, kenapa harus demo, siapa ditemuin di kampus demo. Lalu setelah tahu apa demo tersebut, kenapa harus demo, apa permasalahannya, kita klarifikasi ke pihak kampus. Nah, peristiwa ini apa sebenarnya terjadi, apa masalahnya, apa enggak, itu klarifikasi. Nah, akhirnya berita yang kita buat itu berimbang. Dalam kode etik jurnalistik itu kan berita itu harus berimbang. Harus cover both side, berimbang. Nah, itu makanya narasumber itu satu narasumber itu belum dianggap narasumber. Nah, itu harus berimbang. Ketika kita memberitakan sebuah objek, misalnya Tengku diberitakan seseorang, tapi seseorang itu tidak pernah klarifikasi ke Tengku, itu salah. Dalam jurnalistik itu tidak dibenarkan gitu. Itu ada hukumannya, Pak? Kalau seandainya kalau di pers itu yang Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 itu kalau itu merupakan karya jurnalistik digugat oleh narasumber, itu hanya jawabnya hak jawab. Oh, hak jawab, Pak. Cuman. Nah, ketika Tengku merasa dirugikan, Tengku kirim hak jawab ke media bersangkutan. Dikeluarkan hak jawabnya. Itu sudah sesuai aturan. Di Undang-Undang 40 tahun 1999 itu memang seperti itu. Ketika narasumber tidak senang atas pemberitaan, dan namanya klarifikasi hak jawab. Gitu. Dalam pers ini ya, dunia pers ya, setahu saya itu tidak bisa masuk karena hukum pidana gitu. Sepanjang itu merupakan karya jurnalistik. Oh gitu, Pak. Ya, kalau dia merupakan karya jurnalistik tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena hanya diselesaikan melalui Undang-Undang Pokok Pers. Ada pasalnya seperti itu yang menyatakan klarifikasi dan hak jawab. Nah, itu. Pers ini kan lab spesialis, undang khusus gitu. Nah.
Berarti nangkep nih Pak, contohnya Pak. Ya, Raffi ini pimpinan instansi nih, ya, contohnya kan. ya, Jadi ada wartawan ingin klarifikasi atau survei di ya. lapangan. Hmm. Nah, untuk mencegah, kan Raffi mencegah nih Pak, mencegah Iya. nama baik sebuah instansi tercemar atau bagaimana kan. Ya, Nah, jadi kami dari pihak instansi melarang wartawan untuk meliput. Apakah ada impact-nya ke kita atau bagaimana Pak? nah gini, di Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 itu, wartawan itu memiliki hak kebebasan dalam mencari informasi. Iya. Nah, ketika wartawan melakukan upaya peliputan di lapangan mencari informasi, wartawan itu tidak boleh dihalangi. Oh, Kalau boleh. dihalangi, orang yang menghalangi wartawan, dia akan kena Undang-Undang Pokok Pers tadi. Nah, kalau nggak salah ketika menghalangi wartawan itu dipidana 2 tahun dan denda 500 juta kalau nggak salah. Iya Pak, betul Itu Pak. di Undang-Undang Pers gitu. Nah, kayak gitu. Wartawan itu tak boleh dihalangi ketika dia melakukan upaya pencarian data, pencarian informasi gitu. Iya. Hmm. Nah, gini Pak, Ya, kan wartawan itu bertugas pencarian data, mencari informasi. ya. Apakah itu ada surat resmi dari pimpinan redaksi atau pimpinan perusahaannya, atau sesuka hati wartawan aja? Nah, gini, kalau wartawan itu ya, setahu saya, ketika dia bekerja di sebuah perusahaan pers, diterima oleh perusahaan pers, dia akan diberi sebuah kartu pers ya, Iya. identitas tugas lah gitu kan. Iya. Nah, ketika dia mencari sebuah informasi di salah satu katakanlah sebuah peristiwa informasi, Iya. ya kan, itu tidak harus ada surat tugas, karena ini bukan sebuah liputan investigasi gitu. Iya, iya. Itu dan lagian ketika pun melakukan kegiatan liputan tersebut, kartu pers sudah bagian dari sebuah legalitas seorang wartawan gitu. Nah, kalau wartawan tidak memiliki kartu pers, melakukan upaya peliputan, dasar mau liputan itu tentu dipertanyakan seseorang. Anda dari mana? Dari jurnalistik, dari wartawan gitu. Wartawan mana? Wartawan ini mana identitasnya? Kartu persnya mana? Nah, tentu ketika nggak ada kartu pers wajarlah dihalangi oleh orang kan. Tapi kalau seandainya identitasnya jelas, dia ada kartu pers, itu nggak boleh dihalangi dalam mencari informasi gitu. Pak. Ya. Saya pernah kejadian waktu itu Pak, waktu kita ke Mifan waktu itu Pak. Ya. Jadi waktu itu adalah kita mengajukan mau liputan wisata kan. Jadi disuruh pergi ke resepsionis. Iya. Nah, kita minta data-data biaya dari segi biaya masuk, biaya keluar, biaya masuk dan pemasukan wisata ini kemana sebagainya. Iya. Itu mereka nggak mau jawab Pak. Katanya harus ada surat observasi dari redaksi atau dari wartawannya. Nanti diajukan ke pimpinan. Setelah disetujui baru boleh liputan. Nah, jadi karena kita baru-baru Pak, jadi diiyain aja kan. Iya. Iya. Jadi kalau untuk wartawan tuh ya, Iya. istilahnya ya, kalau istilah kami dulu ya, waktu dulu jadi wartawan, tahu dulu baru bertanya, paham dulu baru membuat berita. Oh gitu. Nah, Iya. itu motonya. Tahu dulu baru bertanya, paham dulu harus buat berita. Artinya ketika kita ingin meliput salah satu kegiatan, katakanlah yang cerita Tengku tadi kan, kita harus tahu dulu berapa biayanya, gimana cara biayanya, pembayarnya, lalu kemana setoran biayanya. Setelah itu tuh berapa total biaya pemasukan APBD-nya berapa. Kita harus tahu dulu, kita cari data itu dulu. Setelah itu baru kita konfirmasi. Setelah konfirmasi, seandainya pihak pemberi informasi beralasan, beralibi gini-gini, Tengku kan udah ada jawab, udah tahu kan. Kita bikin nanti sesuai dengan klarifikasi dia, kita kan harus kompromose berimbang. Kita kan udah tahu. Minta statement tanggapan dia terhadap apa informasi yang kita dapat. Dijawabnya itu boleh dibuat beritanya. Kan sudah klarifikasi, Pak berapa biayanya Pak, kemana biayanya, pemasukan pemerintah gimana, kan udah ditanya itu tadi kan. Dijawabnya gini.
saya nggak tahu ini, ya udah bikin aja, itu bisa kan, kita udah upayakan klarifikasi. Iya. Tapi yang sulitnya gini, wartawan dia ingin mencari data, tapi dia tidak tahu datanya, meminta data kepada narasumber. Harusnya kita wartawan tahu dulu, cari data dulu, baru kita bertanya gitu. Makanya tahu dulu baru bertanya, paham dulu baru buat Berita. Nah, itu. Berarti kalau kita ingin mencari informasi, Ya. harus ada informasi sebagai bahan banding. Fungsi awal gitu. Bahan banding ya, Pak ya. Ya. Jadi apakah informasi ini cocok dengan yang di lapangan atau tidak? Itu yang klarifikasi tadi. Oh, Kita iya. dapat informasi ini. Ada ini, ya kan? Ternyata kita harus klarifikasi gitu, ke tempat yang akan kita jadikan objek berita gitu. Iya betul, Pak. Nah, itu teorinya. Itu dalam ilmu jurnalistik ya, Pak ya. Ya. Berarti peran dari sepanjang yang kita obrolan tadi kan, Pak. Ya. Peran jurnalistik itu sangat penting ya, Pak ya. Ya. Yang paling pertama yang paling urgensi itu Ya. dalam mengawal kebijakan sebuah kepentingan. Ya. Itu perannya dari itu. Sangat mulia Pak ya. Ya. Berarti wartawan Pilar keempat di demokrasi. demokrasi. Ya, Pilar keempat demokrasi setelah yudikatif, eksekutif dan yudikatif Pak ya. Legislatif, eksekutif dan yudikatif baru media pers. Media pers. Dan dilindungi oleh undang-undang Undang-undang Pers 40 tahun 99. Ya. Yang dimana itu banyak Pak ya. Salah satunya yang melarang kegiatan wartawan mencari informasi bisa dipenjarakan maksimal 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Ya. Berarti sangat-sangat dilindungi berarti Ya. Pak ya. Iya. Dan media pun bisa digugat juga. Bisa digugat juga Pak? Iya. Kena juga undang-undang pokok pers ketika hak klarifikasi seorang tidak dipenuhi. Dipenuhi. Hak Artinya, jawab Pak. Hak jawabnya dipenuhi. Iya. Medianya harus bayar ganti rugi gitu. Iya. Undang pokok pers itu media dapat disanksi dan orang menghalangi wartawan juga dapat sanksi. Iya. Nah, itu. Jadi mentang-mentang kita wartawan kita super power, nggak seperti itu juga. Kalau kita salah harus kita klarifikasi, harus dibuat. Kalau nggak kita muat klarifikasi, kita harus kena undang-undang pokok pers juga. Berarti klarifikasi dimaksud itu contohnya Pak kan, kita bikin berita nih, berita ini mungkin ada yang salah sedikit, ya kan? Berarti ketika ada narasumber yang minta hak jawab, kita jawabnya di media pers juga Pak? Iya, di media. Berarti kita menjawab kekeliruan berita yang sebelumnya? Iya, kita buat kekeliruan berita sebelumnya. Ada hak koreksi, misalnya di berita itu ada yang salah dalam kata, hak koreksi, hak jawab gitu. Itu di undang-undang pokok pers tuh, hak koreksi, hak jawab. Kita harus jalanin tuh. Nah, tapi ketika media dalam undang-undang pokok pers 40 tahun 99 itu media itu harus berbadan hukum PT. Tidak boleh CV. Tidak boleh. Yang bahkan kalau seandainya tidak ada badan hukum, tentu kan lebih berisiko. Dan padahal di undang-undang pokok pers itu perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Setelah itu harus ada kantor. Setelah itu harus ada board redaksi. Setelah itu harus ada plang merek kantor. Itu aturan itu. Tapi ketika media tidak ada, kantornya nggak ada, board redaksinya nggak ada, badan hukumnya nggak ada, ya kan? Setelah badan hukum nggak ada, kantor segala macam nggak ada, lalu dibuat berita. Itu keabsahan dari sebuah berita yang dibuat itu dapat dipertanyakan, dan bahkan itu bisa menjadi sebuah aduan dari pihak lain ketika orang tidak senang gitu. Iya. Udah mulai connect nih Pak. Udah mulai connect nih Pak. Ya. Jadi yang Bapak maksud tadi tuh saya tahu tuh Pak. Kayak risikonya apa. Ya. Kita nggak perlu lah kita sebut apa lembaga kan. Berarti berisiko kali Pak. Berisiko media. Makanya ada sebagian orang atau pimpinan redaksinya tidak mau mengangkat berita kasus. Karena tadi kantor tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Makanya nginaman aja, nggak ingin berisiko. Betul Pak. Ingin berisiko. Jadi yang baik-baik aja yang baik aja. Media. Karena dia tahu bahasa kelemahan dia itu kantor nggak ada, badan hukum nggak ada. Nah itu kan. Iya. Dia hanya bisa kalau untuk media online-nya ada domain hosting. Beli domain, beli hosting, lahirlah media web.
dibuat berita. Nah, makanya kalau berita yang sifatnya tidak berita-berita biasa, tentu orang enggak masalah. Misalnya Iya, iya. Tengku, dibikin berita Tengku bagus-bagus, Bagus-bagus. walaupun medianya tidak ada badan hukum, tidak ada kantor, tidak ada ini ya segala macam ya kan. Yang dibuat berita Tengku bagus-bagus, mungkin Tengku lapor, nggak mungkin Nggak mungkin lah. Ya, tapi kalau berita kasus dilaporan orang lah, pas dicek nggak ada badan hukumnya, nggak ada kantornya, itu bisa di undang-undang pers tuh kena dia gitu. Kena dia, Pak. Iya, langsung jadi gugat, ya kan. Iya, iya. Padahal di undang-undang pers pun jadi dilarang orang menjalankan profesi media kegiatan pers tanpa ada badan hukum gitu. Dilarang gitu. Jadi apakah jadi wartawan itu ada biaya, Pak? Biaya kayak contohnya bikin ID card biayanya sekian-sekian, masuk ke lembaga ini sekian-sekian, atau bagaimana, Pak? Nah itulah fenomena saat ini. Mau jadi wartawan, terkadang ada media tersebut mencari wartawan, dan wartawan mau bergabung di media tersebut tanpa ada kualitas, tanpa ada kemampuan jurnalistik, tapi keinginan jadi wartawan Tinggi, Pak. tinggi. Akhirnya udahlah, media minta, lu mau jadi wartawan media saya, lu bayar sekian, lu bayar saya. Sebenarnya wartawan itu nggak ada seperti itu. Wartawan itu ketika menjadikan seorang wartawan, perusahaan pers sudah kuat secara finansial, menggaji, bikin kartu kegiatan yang berhubungan dengan kerja wartawan itu sudah dibantu oleh perusahaannya gitu. Saya dulu waktu jadi wartawan, kartu pers dicetakin sendiri perusahaan. Kos malah dibayarkan, tempat kos dibayarkan. Lalu pembayaran pengiriman berita, internet, fake itu dibayarkan oleh perusahaan. Itu harusnya. Medianya besar lah, tentu dibayarin. Wartawannya berkualitas lah, tentu Dibayarin. Tapi kita ingin jadi wartawan tapi tidak mampu, akhirnya tentu kita dituntut. Lu mau jadi wartawan, lu harus gini ya, lu gini, tentu terpaksa. Ngapain salah siapa? Salah orang ingin jadi wartawan. Salah orang ingin jadi wartawan karena nggak berkualitas. Nggak ada standarisasi, Pak. Kita nggak anggap orang berkualitas ya. Iya, ya. Berkualitas itu kan proses lagi. Prosesnya lagi. Maksudnya Anda ingin jadi wartawan tapi belum mampu, terus ingin juga jadi wartawan, kenal dengan perusahaan, dijadikan ingin jadi wartawan, jadi mau, ya udah, tapi kamu tanggung jawab ini ya. Karena orang itu tetap ingin jadi wartawan, ya udah mau juga. Ya udahlah, nggak apa-apa kita jadi wartawan. Kan fenomena ini yang terjadi, asumsi kita ya. Di asumsi kita, Pak. Iya, asumsi kita. Berarti kayak berkualitas atau tidak kan tergantung proses, Pak. Proses ya. Karena orang kan berkualitas setelah melewati proses. Ya. Sedangkan mampu atau tidak mampunya, ya tergantung tadi kemauan tadi kan. Ya. Jadi ketika seseorang udah mampu, itu nggak bayar lagi. Nggak bayar. Ya, dia mampu, dia berkualitas, masuk perusahaan besar. Perusahaan besar itu dilihat kemampuannya, dia benar, ya udah diterimanya. Saya dulu waktu jadi wartawan ya, itu mengalami tes, ikuti proses tes juga, tertulis tes ini. Dari sekian orang yang tes, alhamdulillah lulus lah, makanya penempatan. Oh iya. Nah itu. Berarti ada tes ya, Pak ya? Dulu kami ada tes. Sekarang, Pak, masih? Kalau untuk media besar mungkin masih. Gitu. Masih, Pak ya? Kata yang media besar lah gitu. Menurut saya gitu ya. Iya, iya. Nah, dia besar. Tes. Kalau kami itu tuh, kalau media besar itu minimal kalau untuk media besar ya, setahu saya kawan-kawan di Jakarta ya, ada kawan-kawan di Jakarta. Iya. Media besar itu minimal pendidikannya S1, kuliahnya harus negeri, TOEFL-nya harus sekian bahasa Inggris gitu. Susah untuk jadi wartawan. Itu hebat semua ya, Pak? Harus hebat. Wartawan itu orang yang dianggap secara keilmuan pintar lah gitu. Pintar, Pak. Ya. Nggak sembarangan jadi wartawan. Wartawan tuh harus pintar orangnya. Iya, iya. Nah, gimana nanti kita mau wawancara orang, tapi kita nggak mampu menyaingi secara pendidikan yang kita wawancara itu. Iya. Tengku bicara tentang ekonomi, ya kan? Saya tidak paham. Tidak paham ekonomi, lucu kan? Bagaimana cara? Apa yang mau saya tanyakan? Apa yang tanyakan? Iya, iya. Makanya wartawan itu pintar gitu. Iya. Wartawan
tidak harus pendidikannya ekonomi, sarjana ekonomi, sarjana hukum, kena ini. Siapa boleh, tapi sepanjang dia memiliki kecerdasan dalam menggali berita ke narasumber yang jadi objek berita. Kalau tentang ekonomi, tentu harus kita belajar ekonomi. Kita hukum, tentu harus belajar hukum. Saya dulu waktu berita hukum, liputan tentang masalah illegal logging, saya harus belajar tentang hukum. Illegal logging itu apa? Ini harus kita itu. Iya. Nah, wartawan tuh harus kaya dengan ilmu gitu. Berarti kalau saya tangkap ya Pak, kenapa perusahaan besar di media press itu minimal S1? Ya. Karena dalam kuliah kita diajarkan metodologi, Iya, metodologi penelitian. Iya. Jadi maupun dia sarjana ekonomi, sarjana hukum, dia belajar metodologi penelitian. Jadi mau contoh ini kan dia terjun ke lapangan, mau wawancara orang yang ekonomi, tentu dia melakukan metode penelitian tentang ekonomi duluan sebelum wawancara. Iya. Itu value-nya Pak ya. Iya, betul. Dari yang enggak S1. Iya. Oh, jadi itu Pak. Jadi mulai paham kita kan. Contohnya kecil ya, sama istri saya, rumah saya. Nah, rumah saya kan orang kesehatan, perawat. Jadi saya kan sharing liputan kecelakaan, ya kan? Iya. Jadi dia tanya, tendonnya putus. Tahu lah bang tendon. Ya kan? Tendon itu apa Pak? Ini Oh itu. tahu bang tendon. Iya kita kan wartawan, kita tahu kita sering liputan itu kan, liput rumah sakit. Iya. Gimana juga mbak tendonnya putus? Apa tendonnya? Tahu kan? Iya. Jadi itu kira, ya kan? Iya betul Pak. Kita belajar. Jadi kalau wartawan yang ingin mencari ilmu itu kan, ketika dia datang sebuah peristiwa, dia buka Google itu, apa itu ini, apa ini, apa itu. Kata-kata istilah diperkaya wawasannya gitu. Iya. Soalnya kita mau bikin berita masalahnya. Kalau kita bikin berita kita nggak tahu, kita nggak paham, itu susah. Perkaya ilmu. Jadi ilmu kesehatan ini. Ini apa. Sampai alat-alat medis Paham ya? kita harus tahu. Pak. Iya, hemodelisa ini tahu. Orang pun heran. Tamatan tahu lo hemodelisa. Iya dah, kita liputan itu, cuci darah itu. Itu. Iya. Kayak gitu kan. Itu. Jadi sebelum ini kami kan belum paham Pak. Iya. Apa yang tadi kan banyak kali ilmu sekali. Gimana Elan, Diva? Ada yang ditanyakan ke narasumber kita? Ini belum gabung lagi ke media. Belum gabung media. Kalau minat jadi wartawan boleh. Harus betul-betul hobi, harus mau belajar gitu kan. Wartawan itu kita harus rajin belajar. Untuk proses pintar jadi wartawan hebat itu tidak datang semata-mata. Kita berproses. Sama kayak kalau saya mengistilahkan ya, jadi wartawan itu kayak orang membawa sepeda. Iya. Membawa sepeda motor lah ya. Ya, enggak lah motor. Tengku waktu pertama bawa motor gimana? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Lalu belajar kan? Belajar ya. Setelah belajar, Evaluasi. setelah belajar kan sedikit goyang. Meski digoyang ya. Ada lubang besar. Dihindari. Kalau belajar tidak bisa ngindarin kan? Yang hindar kita. Nah, tapi kalau udah terus belajar terus bawa motor kita ada lihai kan? Iya. Jangan kalau lubang besar, lubang kecil dihilain juga. Iya ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi orang kayak bawa sepeda ke motor, kita bawa motor belajar awalnya susah ini. Setelah waktu kita belajar ada lubang besar, nggak bisa kita nyalain, kita jalan juga terus. Ya kan? Tapi ketika kita dah pintar, dah mampu membawa berita, dah sedikit piawai, lihai, jangan kalau lubang besar, lubang kecil pun dihilain juga. Padahal lubang kecil itu kalaupun dilindas ya. Iya. Tidak masalah sebenarnya, ya kan? Tapi karena kita piawai, hilakin dikit lah, itu kan. Kan seperti itu. Ketika sharing kita buat berita, dengan sendirinya berproses, kita akan bisa menjadi wartawan. Wartawan berkualitas Ya. Makanya sila kami waktu dulu kan, kalau kami dulu jadi wartawan ya, minimal itu kita harus membuat berita 2 satu hari. 2 satu hari Pak. 2 dalam 1 hari. Nah, tapi berita yang kita buat ini ya, harus kita yang mencari data, harus kita yang mengolahnya, harus kita yang mengirimnya. Jangan kita bikin 2 berita atau 5, tapi berita orang semua, orang yang ambil berita, orang yang mengolah mencari berita. Kita yang medit aja, mengirim ke itu kalau kita cari data sendiri, kita olah data, kita kirim. Kalau 2 satu hari, 2 satu hari. Kalau 1 hari 2, 1 bulan berapa?
30 hari kan. Iya, 2 kali 3 berapa? udah 60 60 kali setahun. kali 12. Kali 2 tahun, kali 3 tahun. Kalau kita yang langsung turun, apakah kita nggak pandai? Pandai lah. Ya itu jam terbang lagi kan. Oh, jam terbang. Ya. Iya, iya. Tapi kita jadi wartawan udah lama. Berapa lama kamu wartawan? Saya sudah 5 tahun, saya sudah 10. Tapi nggak pernah buat berita, mencari berita. Berita orang diambil misalnya. Ini kasihan jadinya. Harusnya kalau ingin jadi wartawan, ingin aktif di jurnalistik, kita harus terjun lapangan cari berita sendiri, mengolah berita sendiri. Nah, gitu. Iya. Nah, kasihan nantinya kan ada ya asumsi saya ya, asumsi ya. Orang menyatakan dia sudah sekian tahun jadi wartawan. Tapi mungkin dia tidak dia yang cari berita langsung. Nah, ini mungkin asumsi saya ya. Ini akan salah dia jadinya. Nah, akhirnya udah lama jadi wartawan tapi nggak mampu secara jurnalistik. Ya. Penempatan 5W-nya nggak jelas. Bahkan ada dia jadi wartawan tidak sesuai jurnalistik, nggak ada 5W-nya. Iya, Iya, iya. 5W 1H-nya. Nah, Kalau pandang Bapak nih, Pak, kan sekarang sudah ada kecerdasan AI gitu. ya. Dengan satu gambar aja nih, kita kasih keterangan aja temanya, contohnya tentang kecelakaan di Bukit Tinggi. Nah, nanti kan kita masukin nama-nama nih, Iya. tempat. Nanti AI itu bakal membuat sebuah redaksi. Nah, apakah atau narasi lah Pak, narasi kan. Nah, narasi ini apakah diperbolehkan atau bagaimana Pak pandang Bapak? Mungkin itu referensi aja mungkin ya. Oh, referensi. Referensi aja. Tapi kalau harusnya wartawan itu ketika ada peristiwa kecelakaan itu ada aplikasi yang dapat membuat berita seperti itu, jangan kita mungkin ada jadikan itu referensi, tapi kita harus ke lapangan buat beritanya. Oh iya iya. Ya. Nah, kayak gitu. Tidak ketergantungan kepada Jangan AI. tergantungan Pak. ya itu. Iya, Itu kan aplikasi itu kan bagian dari sebuah aplikasi ya. Iya. Nah, jangan itu. Nah, itu kan kita akhirnya kaku dalam menulis berita. Sementara dalam jurnalistik itu ya, kita itu dilatihnya bagaimana dalam penyajian berita dapat menarik oleh pembaca. Kalau melalui aplikasi tadi, itu kan sistem yang bekerja. Padahal kalau kita ke lapangan, itu akan lebih ada hal menarik yang harus kita buat. Nah, contoh kasus ya. Saya dulu ada peristiwa kebakaran, ya kan? Nah, kalau dalam sistem itu, kalau untuk berita kebakaran itu standar ya. Iya. Kita bermain itu. Nah, tapi kalau kita wartawan turun ke lapangan, kita memiliki skill jurnalistik, tentu kita bisa beda dalam pembuatan beritanya. Nah, yang seperti contoh kebakaran tadi kan, kawan-kawan membuat berita itu standar beritanya sama. Sudah terjadi kembali terjadi kebakaran di daerah ini. Iya. Kebakaran menghanguskan ini itu. Itu kan? Iya. Nah, tapi kalau kita ke lapangan, kita akan bisa melihat apa yang harus kita angkat. Banyak hal. Banyak hal apa yang leadnya harus kita angkat, menariknya apa, harus itu. Waktu dulu saya pernah mengalami itu ya, kawan-kawan buat berita satu media kami. Iya. Dia bikin berita kebakaran ini. Lalu saya bikin berita juga. Saya angkat tentang sekolah diliburkan. Oh, jadi ada kebakaran, ada orang mengangkat topik kebakaran, ada Bapak ngangkat sekolah diliburkan. Rumah yang kebakar dekat sekolah. Oh, dekat sekolah. Dekat sekolah, pagar dekat. Iya, iya. Jadi kalau seandainya kebakaran tersebut merembet ke sekolah, Iya. tentu sekolah terbakar dan anak-anak Diliburkan. juga ikut terbakar nanti Iya, ya kan. terbakar. Makanya peristiwa kebakaran anak Diliburkan. disuruh keluar. Akhirnya saya bikin itu ratusan siswa pelajar ini berhamburan keluar dengan peristiwa kebakaran dan dia ini. Ya kan, baru masuk kebakarannya. Iya. Nggak harus objek itu yang langsung, tergantung dari apa yang menarik di lokasi. Iya, iya. Berarti orang tertarik untuk membaca. Nah, membacanya gitu kan. Jadi tergantung dari kita yang mengolah data di lapangan itu apa yang lebih menarik. Jadi wartawan hebat itu, yang hebat yang bisa berita dibaca itu wartawan yang dapat menyajikan berita yang ada nilai tarik bagi pembaca. Nilai menariknya bagi pembaca.
Jadi Iya. kalau buat berita nggak ada nilai menariknya, ngapain berita ini dibaca orang gitu. Wartawan tuh harus dilatih. Kami dulu waktu di Pos Metro ya, itu kami dilatih itu. Kira apa angle yang harus diangkat, apa harus topik yang diangkat, apa harus yang diangkat itu. Kayak gitu. Kalau sama aja misalnya kita ada sekian orang jadi wartawan. Iya. Tengku angkatnya tentang kebakaran, saya angkat kebakaran ini angkat bagusan Bagusan. bagusan satu media aja dibaca orang. Iya, iya. Ya, ada koran A, koran B, koran C, koran D. Beritanya sama, Iya, iya. topiknya sama. Tentu satu aja lah berita koran dibeli, ya kan? Hmm. Satu aja kita beli, yaudah. Tapi kalau seandainya wartawan itu memiliki kemampuan dalam mengolah data informasi, dia mampu menciptakan sebuah informasi yang menarik, tentu medianya akan menjadi daya tarik oleh pembaca untuk membaca. Kalau koran tentu dibeli pembaca, beli konsumen gitu, beli orang gitu kan koran gitu. Makanya kami Pos Metro itu kalau ada peristiwa harus dilatih itu apa yang harus menarik, apa yang harus, kalaupun tidak ada yang menarik, apa yang harus dibuat lagi. Itu kalau koran kan kalau orang baca kan otomatis dibeli, Iya. dapat untung untuk perusahaan. Ya. Nah kalau yang Google ini atau online dari mana untungnya Pak? Kalau baca atau tidak ya? Kalau sebenarnya kalau Google ini kan sekarang kan ada Google AdSense namanya, Iya, AdSense. pendapatan di Google AdSense. Itu jadi traffic medianya tuh tinggi. Ketika traffic media tinggi tentu di Google AdSense gitu kan, AdSense ya. Jadi kalau seandainya traffic media tinggi tentu minat seseorang untuk memasang iklan tentu Lebih tinggi. Oh, Jadi iya, pendapatan iklan inilah Di situ pengganti pengganti. beli koran tadi Iya. ya. Oh iya. Kalau traffic media kita tinggi, rendah, tentu nggak mungkin lah pasang iklan. Siapa yang mau baca iklan kita? Siapa yang mau promo ini Iya, makan promosi. mau promosi ke Iya, media itu kan? Iya, iya. Jadi harusnya kita dilatih. Makanya saya sering bilang ke kawan-kawannya, kalau wartawan online ini ya idealnya kan harus dilatih dalam konsep dalam pembuatan berita. Di segi pemberitaan, penggunaan standar-standar jurnalistik harus dilatih. Nah, penggunaan katanya, semuanya, objek yang diberitakan, pokoknya semuanya. Jadi kalau itu yang kita tanamkan, media kita akan dilirik orang untuk dibaca. Ini bagusnya media ini lagi. Jadi kalau media itu sering banyak dibaca orang, tentu trafficnya tinggi. Traffic tinggi tentu orang mau masang iklan. Iya, iya betul. Tapi kalau jadi wartawan standar-standarnya, ya udah yang ini, gitu. Jadi nggak laku lah medianya gitu. Iya Pak. Banyak kali ilmu ya Pak. Ya. Iya. Di jam 5:30 juga ya Pak. Iya. Nggak terasa tadi rencana kan mau setengah jam aja kan. Iya. Tapi kayaknya waktu yang singkat nggak bisa menjabarkan semua keilmuan tentang jurnalistik Pak. Iya. Tapi itulah gambaran sedikit banyak. Nanti video ini Pak bakalan di-upload ke YouTube. Nah penontonnya itu mahasiswa. Iya, iya. Mahasiswa, jadi mahasiswa yang mau tertarik ke jurnalistik dan sebagainya. Jadi kan tadi asas itu atau Iya. dasar Iya, iya. tentang jurnalistik. Iya. Biar kawan-kawan tuh paham. Hmm. Jadi kontribusi Bapak sebagai narasumber ini sangat sangat besar impact-nya nanti. Ya, mudah-mudahan ya. Iya Pak. Ya. Iya, ini kebetulan program dari saya sendiri Pak. Oh, iya. Jadi nggak itu kan. Saya kan dulu kan ketua umum, Ya. mau ganti lagi. Iya, iya. Jadi saya mau fokus nggak ke organisasi lagi, mau Iya. pengembangan diri dulu. Oh, Jadi dengan didatangkan narasumber, otomatis narasumber itu memiliki ilmu yang dikasih ke saya. iya, iya. Ketika saya tanya jawab, otomatis bertambahlah air di cangkir. Iya, iya, betul. Nah gitu Pak, tujuan saya bikin podcast ini. Nanti Iya. bakalan saya undang narasumber-narasumber mungkin wali kota mungkin. Iya, iya. Iya, iya. Semoga mau ya Pak ya. Oke, ya, mantap. Cuman itu lah Pak, yang Rafli beri nggak banyak Pak. Cuman hanya sekedar minuman gitu. Iya. Karena baru itu kan. Iya, iya. Nanti insya Allah kalau berkembang, kalau Bapak ada waktu luang, nanti kita bikin part 2 ya Pak. Iya, iya. Dan sebagainya. Oke. Nah, dan kawan-kawan nanti yang mau belajar jurnalistik, kan kita sudah ada grupnya Pak, sindikat Iya, jurnalis. iya, iya. Nah, nanti di situ nanti diarahkan. Sebenarnya tadi banyak yang hadir Pak, cuman karena ada satu dan lain hal kan, Iya, iya. makanya nggak bisa. Rencana itu dengan kita podcast tanya jawab ini kan mereka juga connect Pak, ternyata ini loh gitu. Atau ada yang diragukan, Iya. karena sama rambut kan beda pemikiran Pak. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kayak itu rencana tadi Pak. Oh. Cuman alhamdulillah 2 orang tadi yang hadir kan. Ya, jadi dapat. Nanti ini aja kalau kawan-kawan minat jadi jurnalistik, Iya.
mungkin saya pribadi insya Allah bisa membimbing gitu ya. Iya Pak. Kalau ada waktu dan kesempatan, saya bisa sedikit memberi ilmu tentang jurnalistik Iya. kayak gitu. Mungkin itu nanti bisa. Kuncinya satu Pak ya, mau. Mau. Iya. Nggak harus kita harus S1, Iya. S2, S3 ada itu. Tapi kalau untuk media besar tentu harus Tentu, S1. Standarnya Pak. Ya, standarnya gitu kan. Iya, iya. Nantilah bisa nanti kita buka kelas khusus lah. Siap, untuk Pak. kawan mau belajar jurnalistik gitu kan. Siapa? Kunci jurnalistik 5W itu harus Iya. rajin, Etika jurnalistik etika, tahu Pak ya. kode Kode etik, etik. undang-undang pokok pers 40 tahun 99 harus kita pahami. Seseorang ingin jadi wartawan harus memahami undang-undang pokok pers, undang-undang 40 tahun 99, kode etik dan standar dalam pembuatan berita 5W itu H gitu. Siapa? Ilmu dan wawasan harus ditingkatkan. Bertambah Pak ya. Bertambah. Siapa? Ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Iya. Kita tutup lagi Pak. Oke. Ada mungkin sepatah kata Pak untuk kawan-kawan penonton itu Pak. Iya. Saya kata mungkin ini, jadilah wartawan yang mampu melahirkan karya jurnalistik yang dapat di pembaca percayai kebenaran dari berita. Nah, gitu. Itu Pak. Siapa? Masih banyak Pak. Oke, sip. Oke.